kita memulai pelajaran hari ini, ada yang ingat pelajaran apa sebelumnya? Siap, apa Paulus? Peranan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Iya, peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN. Bagaimana peranan Indonesia? Bagaimana Paulus? Menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area. Iya, ya sebagai Inisiator. Iya, sebagai inisiator. Baik. Nah, sekarang ya materi pelajaran kita itu adalah gejala alam di Indonesia ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang sangat rawan bencana alam ya. Nah, rawan bencana alam. Siapa yang tahu apa arti bencana alam itu? Apa yang dimaksud bencana alam? Saya Bu, bencana alam adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami. Iya, bencana alam adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami. Ya, contohnya apa? Ya, Paulus. Contoh bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor. Lalu apa lagi, Adrian? Banjir dan Angin, puting beliung ya. Nah, kenapa Indonesia itu merupakan negara yang rawan bencana alam? karenanya ada gelombangnya luas. Nah, karena ya Ada gunung berapi di Indonesia. 13% ya 13% gunung berapi ya di dunia itu berada di Indonesia. Nah, hal itulah yang membuat kenapa Indonesia itu rawan dari bencana alam ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya saya akan ini dia ya, bentuk-bentuk gunung api ya. Ada beberapa bentuk, di sini ada 6 ya. Ada yang gunung api yang berbentuk dari material halus ya. Ada yang dari gunung api kuba ya, berbentuk kuba. Lalu ada yang perisai atau tameng. Ada juga gunung api yang berbentuk celah atau letar ya. Lalu ada gunung api campuran dan gunung api kaldera ya. Nah, dalam gunung api itu ya, di dalamnya itu terdapat beberapa material ya, yaitu ada magma, ada juga dia lava ya. Apa itu magma? Nah, magma itu adalah batu-batuan cair yang panas ya, ini dia. Nah, ini dia magma, batu-batuan cair yang panas yang terletak di dalam permukaan bumi ya. Nah, kalau ini nanti keluar maka dia jadi dia lava ya. Nah, lava ini adalah lelehan batu pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi ya, melalui apa ini? Melalui kawah gunung. Ini dia lavanya ya. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada? Sudah mengerti aku? Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu ada ngasih beberapa soal ya. Beberapa soal. Nah, langkah-langkah pengerjaannya ya, yang pertama kamu harus buat nama ya, lalu kelas dan nomor absen. Ya, ini saya bagikan. Oke.
ya. Nah, untuk itu saya mau izin dulu sebentar ya. Saya mau pergi ke kelas 5 ya. Karena guru kelas 5 berhalangan hadir hari ini. Bisa tenang? Bisa, Bu. Bisa dikerjakan dengan baik? Bisa, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, pagi ini ya guru kamu berhalangan hadir ya. Jadi yang mengajarkan dan masuk ke kelas hari ini adalah saya ya. Baik, pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. ya. Nah, saya mau bertanya dulu sama kamu. Coba kamu ingat dulu pelajaran apa yang sebelumnya. Sebelumnya kamu mempelajari apa? Tentang paragraf ya. Nah, tentang apa? Tentang paragraf ya anakku. Nah, apa itu paragraf? Suatu barisan yang tersusun ya. Nah, sekarang ya kita akan mempelajari tentang pengalaman. Nah, materi kita hari ini adalah pengalaman. Oke. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengalaman?
terperinci, ya, jangan ada yang tinggal-tinggal. Nah, begitu juga tadi dengan kerangka karangan, ya, kamu ceritakan dari awal, misalnya dari berangkat kamu dari rumah, ya, kamu berangkat dari rumah jam berapa, lalu kamu di perjalanan bagaimana, lalu sampai setibanya di tempat saudara atau di tempat kamu berwisata, bertamasya itu bagaimana, ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Baik. Nah, saya lanjutkan lagi, ya. Jadi, nah, saya punya contoh sebuah pengalaman. Nah, pengalaman ini tentang siapa penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison. Dia menceritakan sebuah pengalamannya. Ya, bagaimana dia menemukan lampu pijar. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baik. Sekarang kamu buka buku temamu, ya, halaman 59. Sudah dibuka? Nah, coba kamu perhatikan dulu. Kamu baca dulu pengalaman temanmu. Siapa? Si Dayu. Ya. Sekolah indah yang rapi. Ya, itu pengalaman dari si Dayu, ya. Nah, dia menceritakan setiap hari setiap pagi dia pergi ke sekolah, ya. Sesampainya dia di sekolah, dia membersihkan kelasnya, ya, sehingga menjadi rapi. Itu cerita pengalaman Dayu, ya. Nah, sekarang saya ada soal, ya. Nah, soal ini harus kamu kerjakan, ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Yakin bisa? Bisa, Bu. Belum dilihat soalnya, dan dijawab bisa. Dikasih dulu lah soalnya, ya, baru jawabnya bisa. Ya? Oke. Oke. Nah, dalam pengerjaan soal tersebut, ayo perhatikan dulu. Dalam pengerjaan soal tersebut, Kenova, nah, langkah-langkah yang harus kamu perhatikan adalah satu, ya, kamu harus tulis dulu namanya, ya, kelas dan nomor absenmu nomor berapa. Nah, setelah itu kamu baca soalnya. Kalau kamu tidak mengerti, boleh bertanya kepada saya. Ya, semua dibaca dulu soalnya. Ada berapa soal di situ? 10. Ada berapa yang tadi, ya? 10. Ada 10, ya. Bisa dijawab? Bisa, Bu. Bisa, baik. Ayo dikerjakan. Tulis nama, kelas, sama
hari ini kan? Sudah. Ya, baik. Nah, jadi untuk materi hari ini ya, tujuan kamu mempelajari materi hari ini adalah supaya kamu tahu apa itu bencana alam ya. Lalu kamu sudah tahu juga gejala-gejala alam yang ada di Indonesia ya. Contohnya itu tadi seperti bencana alam yang gunung meletus, tsunami. Lalu kamu juga sudah tahu bentuk-bentuk gunung api itu seperti apa ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak.